Inilah kisahnya, wanita zombie. Di sebuah desa, tinggallah sepasang suami istri beserta satu orang putra mereka yang masih berumur 6 tahun. Mereka tinggal di sebuah desa yang sangat terpencil dan jauh dari keramaian kota. Dan tak jarang, mereka dan beberapa warga lainnya menderita kelaparan karena tidak adanya mata pencaharian di desa tersebut. Suatu hari, datanglah serombongan orang dari kota yang akan menggusur desa tersebut dengan alasan akan didirikannya proyek di desa itu. Banyak warga yang keberatan bahkan memberi perlawanan atas penggusuran desa tersebut, termasuk si suami istri tersebut. Pertumpahan darah pun terjadi. Banyak mayat-mayat berserakan di mana-mana, baik itu laki-laki, perempuan, dewasa, dan anak-anak. Hingga tinggallah beberapa warga saja yang selamat dari penggusuran itu. Jerit histeris, isak tangis terdengar di mana-mana. Dan ternyata si suami wanita tersebut pun ikut tewas dalam peristiwa itu. Tinggal dia dan putranya sekarang yang masih bertahan hidup. Hari-hari pun berlalu. Sang istri pun merasa sangat terpukul dan sedih atas kematian suaminya. Tak jarang ia berteriak-teriak seperti orang gila karena depresi berat yang dideritanya. Suatu malam, sang anak merasa sangat kelaparan dan tak henti-hentinya menangis. Karena sang ibu kebingungan dan tak ada makanan sedikit pun yang ada untuk dimakan dan diberikan kepada putranya, maka sang ibu pun menangis dengan histeris. Sang anak juga tak henti-hentinya menangis. Karena kesal sang anak tak kunjung diam, ibunya pun menjadi sangat kesal dan gelap mata. Sang ibu membungkam mulut putranya dengan menggunakan bantal hingga sang anak berhenti menangis. Setelah merasa sang anak telah diam, ibunya pun melepas bungkamannya. Tapi kini dia heran, kenapa malah sekarang sang putra tertidur dengan sangat lelap. Dia coba untuk membangunkan dengan menggerak-gerakkan tubuh anaknya. Namun sang anak tak kunjung bergerak. Bahkan sekarang tak ada lagi nafas yang keluar dari hidungnya. Ternyata sang anaknya pun telah tewas di tangan ibunya sendiri. Sang ibu kini kebingungan antara takut, cemas, dan tidak percaya. Dia yakin sang putra masih hidup. Telah 3 hari putranya meninggal, namun ia tak juga menguburkannya. Dia malah semakin gila. Dia menggendong anaknya yang telah mati kemana ia pergi. Seolah-olah anaknya hanya tertidur di dalam gendongannya saja. Ketika itu, hari telah sore. Ia merasa perutnya sangat lapar. Dia mendapat ikan kaleng yang telah membusuk dan masih berada di dalam kalengnya. Kemudian, dia meletakkan mayat anaknya di sampingnya, dengan harapan sang anak bisa ikut makan bersamanya. Dia mencoba membuka kaleng itu, tapi tak bisa. Karena tak ada alat untuk membuka kaleng itu, dia menggunakan mulutnya dengan cara menggigitnya dengan kuat kaleng tersebut. Namun naas, saat kaleng itu terbuka dan bagian kaleng yang tajam itu mengenai mulutnya, hingga mulut sebelah kirinya robek sampai ke telinga. Darah segar keluar dari mulutnya. Kini dia menjadi bertambah gila dan membabi buta.
Kini dirinya bagaikan mayat hidup dengan kondisi badan kurus kering, rambut yang sangat kusut dan wajah yang sangat menyeramkan. Ditambah lagi dengan ia selalu menggendong mayat putranya yang telah membusuk. Sekarang, wanita itu hidup bagaikan zombie, berkeliaran di malam hari, mencari apa saja yang bisa dimakannya. Belatung-belatung yang kini telah menggerogoti mayat anaknya, kini semakin banyak dan berjatuhan. Dan kini, mayat anaknya pun sudah mengeluarkan bau busuk yang sangat menusuk hidung. Dengan perut yang telah pecah dan memperlihatkan organ-organ dalam tubuhnya. Ususnya kini terbuai dengan lambung yang telah pecah, serta wajah dan bentuk tubuh yang telah rusak dan tak utuh lagi. Sungguh sangat mengerikan. Untuk menghilangkan jejak, sang ibu memakan mayat anaknya sendiri. Sedikit demi sedikit ia melahapnya dengan sangat rakus dan kelaparan. Setelah itu, lewatlah seorang laki-laki tua yang melintas di sekitarnya. Wanita itu terkejut bukan main. Dan kemudian dia mencoba membunuh pria tua tersebut. Dia mengejar pria tua itu dengan berlari sekencang-kencangnya. Akhirnya, pria tua itu pun berhasil ia dapatkan. Wanita zombie itu menusukkan pecahan botol tepat di jantung pria itu, hingga pria itu mati kehabisan darah. Dengan sangat senang, wanita itu merobek-robek isi perut pria tua itu dan memakannya mentah-mentah, sedikit demi sedikit hingga habis tak tersisa. Kini hanya tinggal kepala pria tua itu yang tersisa. Sekarang, dia membawa kepala orang-orang yang telah dimakannya, yang dia masukkan ke dalam karung. Dan kini, dia dijuluki sebagai si wanita zombie kanibal. Sekian cerita dari saya. Berhati-hatilah.